Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Oke, ketemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas adalah mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kembali kepada topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Oke, kita lanjut. Nah, akan ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab ini, ya. Kalau di bukunya ini adalah bab kelima, di buku paketnya. Nah, pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian yang kedua yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexusbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, jadi Ipolexusbud Hankam ini adalah singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, jadi nanti kita akan bahas bagaimana mengatasi berbagai macam ancaman yang ada terhadap bidang-bidang ini tadi. Dimulai dari ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan juga keamanan. Oke. Nah, kita akan bahas pada video pembelajaran kali ini ataupun pada hari ini, yaitu yang pertama dulu nih, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Namun, sebelum kita masuk kepada inti materinya, yuk kita nyanyikan dulu lagu ini secara bersama-sama. Nah, sejak SD sudah familiar ya kan dengan kita lagu ini. Oke, nyanyi bersama-sama ya. Pulau-pulau sang menyambung menjadi satu, itulah
Nah, oke. Sudah tahu apa judulnya? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita bahas apa sih makna yang terkandung daripada lagu ini tadi, tuh ya. Oke. Nah, kira-kira apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Tentu saja kita akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut menegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, negara Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, harusnya kita bangga ya kan? Kita dilahirkan, kemudian kita hidup dan besar di sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, dengan karakteristik wilayah yang sangat unik. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, mungkin kenapa juga kemudian semboyan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya kan? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena memang kita penuh dengan keberagaman. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Jadi, bisa menjadi sebuah potensi, tetapi juga bisa menjadi sebuah tantangan untuk kita. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Nah, kalau kita lihat saat ini, ya kan, kita sumber daya alamnya itu sangat banyak, sangat melimpah. Kemudian kekayaan budayanya itu juga luar biasa, ya kan? Unik, menarik, berbeda daripada negara-negara lain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah potensi. Tetapi di balik itu juga bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, karena kebinekaan tadi, berbeda-beda tadi, ya kan? Ternyata itu bisa menjadi sebuah ancaman ketika kita memang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, rasa cinta yang terlalu berlebihan terhadap kedaerahan kita itu juga bisa menjadi sebuah pemikiran yang amat sempit, di mana sewaktu-waktu bisa menjadi sebuah ledakan yang pastinya dapat mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Nah, ingat, kita segenap warga negara mesti mewaspadai. Makanya judul kita adalah mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Jadi kita harus waspada dengan keberagaman tadi, dengan kebinekaan yang ada pada NKRI ini, ya kan? Karena bisa menjadi sebuah potensi, tetapi juga bisa menjadi sebuah tantangan ataupun ancaman untuk kita sendiri. Nah, jadi pada bab ini, kita akan diajak untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional, sehingga pada akhirnya nanti kita diharapkan dapat mengenali berbagai macam jenis ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia dan menganalisis strategi yang diterapkan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Oke, jadi tujuan kita mempelajari bab ini adalah agar kita dapat nanti tahu kira-kira jenis-jenis ancaman apa saja yang dapat memecah belah integrasi kita, gitu. Kemudian bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Oke, kita lanjut. Kembali kepada topik pembahasan kita, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional.
kita tentunya pernah melihat peta dunia, ya kan? Nah, dalam peta tersebut, kita dapat menunjukkan posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu ada benua Asia, sekaligus dilihat di petanya ya, kemudian ada benua Australia, ya kan? Serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, ini dia, Indian Ocean dan juga Pacific Ocean. Nah, maka dikatakan di sini ini membentuk posisi silang. Nah, perhatikan pada peta ya kan, sangat unik memang kita sebagai negara Indonesia. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Perlu diketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja. Ingat, posisi silang tadi itu tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja. Misal dari Sabang sampai Merauke tadi, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, ya kan? Nah, ternyata itu posisi silang ini meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Nah, aspek-aspek kehidupan sosial lainnya itu seperti apa? Nah, sedikitnya akan ada 7 aspek-aspek kehidupan sosial yang berdampak terhadap posisi silang negara Indonesia. Nah, kan kita bahas satu persatu. Di mana yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Nah, karena memang kita tadi letaknya, coba kita kembali lagi ke peta tadi ya. Kita kan strategis di sini. Ada Asia, kemudian ada benua Australia, kemudian di sini ada Samudra Pasifik, kemudian di sini ada Samudra Hindia. Kan? Kita kan berada di antara kedua benua dan juga kedua samudra ini. Nah, sehingga inilah yang tadi dikatakan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Jadi, posisi silang yang strategis ini tidak hanya berdampak terhadap letak kewilayahan kita saja, tetapi juga aspek sosial tadi, kehidupan sosial. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Nah, karena memang kita tadi letaknya di tengah-tengah, itu kan banyak negara-negara tetangga yang mengelilingi, ya kan? Nah, di setiap negara itu kan berbeda-beda. Seperti tadi sistem ekonominya, kemudian masyarakatnya yang sosialis ataukah masyarakat yang individualis, seperti itu. Kemudian yang keenam, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Lalu yang terakhir yaitu sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat. Di barat, selatan, dan juga timur. Oke. Nah, jadi itu adalah aspek-aspek kehidupan sosial yang ternyata berpengaruh terhadap posisi silang negara Indonesia tadi. Oke. Nah, posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Jadi bisa dia menjadi sebuah potensi apabila kita mengelola dengan baik, tetapi akan bisa menjadi ancaman ketika kita tidak paham tentang mengelola ataupun mengidentifikasi bagaimana cara-cara untuk agar integrasi nasional itu tidak pecah belah tadi. Ya. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa tadi.
Nah, jadi poin utamanya itu kita dapat terpecah belah karena kebinekaan kita itu sendiri tadi. Nah, maka dari itu diharapkan kita nanti mampu. Makanya kita nanti akan melihat jenis-jenis ancaman apa saja yang dapat merusak integrasi bangsa Indonesia. Kemudian strategi yang akan kita terapkan untuk melindungi integrasi bangsa tadi. Nah, lalu kita lanjut, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia? Oke, nah ternyata ancaman bagi integrasi nasional tersebut bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia. Nah, dalam berbagai dimensi kehidupan pastinya. Seperti dalam bidang apa yang telah kita sebutkan di pembukaan tadi, yaitu dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan juga non-militer. Nah, jadi ternyata bukan hanya satu aspek saja yang mendapatkan ancaman gitu. Ada banyak aspek, ya kan? Yaitu seperti Ipolek Sosbud Hankam tadi, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, maka dari itu pentingnya kita mempelajari untuk agar kita bisa tahu bagaimana strategi yang kita terapkan demi menjaga keutuhan integrasi bangsa ini. Oke, baik. Ini saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, di video pembelajaran selanjutnya, ini akan kita lanjutkan, kita membahas apa-apa saja ancaman dari setiap bidang ini. Bidang ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oke. Sekian materi hari ini, semoga paham dan pastinya semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.